Kemudian kalau bicara usaha mereka untuk terus mematikan cahaya Allah ini, akan ada. Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 32-33. Di surat At-Taubah ayat 32-33. Nah, Allah mengatakan, yuriduna an yutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballah illa an yutimma nurah walau karihal kafirun. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut atau ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakannya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Nah, intinya mereka akan terus melakukan itu. Perbuatan itu akan terulang kembali, tapi Allah akan sempurnakan cahayanya. Maka tugas umat Islam bagaimana berusaha untuk mengikuti petunjuk Allah Azza wa Jalla dalam menghadapi Islamophobia ini. Artinya hal itu hal yang lumrah dalam perjuangan. Selama ada kebenaran dan kebatilan, nggak mungkin kebatilan mau diam. Kalau dikatakan di ayat At-Taubah ini, mereka hendak mematikan cahaya Allah dengan ucapan-ucapan mereka. Sekarang media kita melihat yang membawa ucapan-ucapan mereka. Media. Agar orang itu tahu Islam ini nggak benar. Tapi Allah akan menyempurnakan cahayanya, jemaah. Nggak akan bisa mereka melakukan itu. Walaupun orang kafir nggak suka, orang musyrik nggak suka. Karena ini agama yang benar. Sudah 1442 tahun berlalu, jemaah. Dan Islam tetap eksis. Qurannya tetap alhamdulillah bisa dibaca dimanapun kau berada. Ahibati fillah, kaum orientalis. Yang orang-orang kafir, orang-orang barat ya. Kalau bicara orientalis nih, karena letak mereka di barat dulu. Mereka mengkaji tentang Islam. Kenapa kok yang namanya Mekah, Medina, terus Jazirah Arab itu disebut Timur Tengah. Disebut Timur Tengah karena mereka patokannya barat. Sedangkan kalau kita di sini, Mekah itu adanya di barat malah, bukan di timur. Tapi karena Eropa memposisikan diri mereka yang mengatur semuanya itu, maka mereka sebut Timur Tengah. Itu orang-orang orientalis yang mempelajari ketimuran. Ya. Di antara visi dan misi mereka bagaimana mengkaji Islam untuk mencari kelemahan Islam, lalu mereka dengan kelemahan itu dia akan sebarkan, dia akan kasih tahu orang, dia akan tulis buku bahwasanya Islam seperti ini dan seperti itu agar orang kafir nggak masuk Islam. Ini Islam kayak gini nih, kau baca tuh. Dulu pakai buku, sekarang pakai video, pakai film, pakai apa. Dulu pakai buku. Mereka bikin buku-buku itu, ditulis. Sehingga zaman itu, subhanallah, sampai ada cerita. Anak-anak kecil itu ketika melihat ada orang Mesir kerja di Amerika waktu itu, dia cerita, itu diledekin, dibully sama anak-anak kecil. Ini orang udah tua lah, dibully sama anak-anak kecil. Apa kata anak-anak kecil itu? Papa, engkau punya ekor ya? Engkau punya ekor. Kata dia, baca di mana? Enggak, kita diajarin. Bahwasanya orang Islam tuh punya ekor. Dia sampai marah karena tiap hari digitukan. Akhirnya dia buka celananya. Untuk menunjukkan kepada anak-anak tuh nggak ada. Bohong yang disampaikan kepada kalian. Itu usaha menanamkan kebencian kepada Islam. Dengan menggambarkan Islam, agama yang bengis umpamanya. Di Indonesia, di negeri kita, sebelum kita merdeka, apa yang dilakukan oleh Senok Hogron? Apa yang dilakukan oleh kawan-kawannya Senok Hogron?
Mereka tahu umat Islam itu banyak di Indonesia sejak sebelum kemerdekaan. Sebelum ada nama Indonesia, mayoritas di Indonesia itu Muslim. Belanda itu berpikir bagaimana melemahkan akidah umat Islam. Belanda bikin sekolah. Dan sekolahnya, ya biasanya yang bisa masuk sekolah Belanda orang-orang kaya, orang-orang berduit. Di antara syarat masuk sekolah itu ada tes. Tesnya itu cerita tentang, kata di situ istilah titik-titik di bawah ini. Anda masih ingat. Karena hal itu membuat sebelum merdeka, membuat ormas Islam bangkit pada waktu itu. Menentang Belanda. Karena mereka sudah mengusik keimanan mereka. Di situ tulis, di Jazirah Arab itu ada seorang pengembala onta yang tinggal di Mekah. Siapa namanya? Fulan. Kemudian dia mengaku menjadi nabi dan membuat agama baru. Apa nama agamanya? Islam. Lalu dia kabur melarikan diri ke kota titik-titik, maksudnya kota Madinah. Dia bikin Nabi Muhammad SAW ini bukan nabi. Seorang pengembala yang ngaku-ngaku, yang bikin agama, kemudian kabur karena diserang sama kaumnya. Itu yang dilakukan orientalis. Yang pertama bagaimana dia membuat orang yang di luar Islam jangan sampai masuk Islam. Dengan cara apa? Nih bukti Islam. Nih kau baca Islam kayak gini. Tuh kejadian Islam yang membunuh di sana. Tuh kejadian ISIS ada di situ. Ini Islam kayak gini nih. Baik. Maksud yang kedua, bagaimana membuat orang yang di dalam Islam ragu sama agamanya. Yang di luar nggak masuk Islam, yang di dalam Islam ragu sama agama. Tapi kata Allah, wa ya'ballahu illa ayyutimma nuruh. Allah akan sempurnakan cahaya ini.